Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema cintamu kepada mantan adalah tanda bahwa mantan juga masih mencintaimu. Kita berpisah dengan mantan. Ada orang yang ketika perpisahan itu terjadi, meskipun saat berpisah itu rasanya berat, pakai nangis-nangis ya. Tetapi berjalan waktu beberapa minggu, beberapa bulan, dia sudah melupakan mantannya. Dia sudah membuka hatinya untuk orang lain. Bahkan dia bersyukur. Dia berpisah dengan mantannya. Dia bisa melihat ada begitu banyak manfaat dan keuntungan berpisah dengan mantan tadi. Sehingga kalau ditanya kepada dia, apa masih mau balik dengan mantan? Jawabannya tidak. Saya sudah betul-betul tidak mau balik dengan dia lagi. Dan itu adalah jawaban jujur ya. Jadi jawaban jujur itu ya kalau ditanya saja. Tapi kalau gejala atau keadaan psikologis yang namanya akismes itu tidak ditanya pun dia akan selalu ngomong seperti itu. Nah, itu bedanya tuh. Kita sudah pernah membahas tentang akismes ya. Akismes itu adalah keadaan psikologis pada diri seseorang ketika dia amat sangat menginginkan sesuatu, tetapi dia selalu mengatakan tidak menginginkannya. Nah, kalau kita itu mengalami akismes tadi, orang tidak tanya pun kita akan langsung ngomong. Ngobrol, ketemu saudara, teman, sahabat, dan seterusnya. Aku tidak mau pokoknya balik dengan mantan. Loh, padahal tidak ada yang tanya. Nah, tetapi kalau jawaban yang memang jujur dari hati itu ya kalau ada orang yang tanya saja. Kalau tidak ada orang yang tanya, dia juga tidak akan pernah membahas tentang mantannya. Karena sekarang mantannya itu sudah tidak ada di dalam hati dan pikirannya lagi. Sementara kalau akismes itu, mantannya itu selalu ada dalam hati dan pikirannya. Tanda sebenarnya sejujurnya di hatinya yang paling dalam dia masih sangat mencintai. Karena tanda orang mencintai kan begitu. Selalu membicarakan orang yang dia cintai. Man ahabba say'an aksyaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Jadi orang ngajak ngobrol tentang bal-balan, tentang sepak bola, balik lagi kepada mantannya. Orang ngajak ngobrol tentang keadaan perekonomian, balik lagi kepada mantannya. Nah, itu namanya akismes. Tapi kalau yang jujur tadi ya diajak ngobrol tentang bal-balan, tentang sepak bola ya sepak bola. Diajak ngobrol tentang politik ya politik. Diajak ngobrol tentang ekonomi ya ekonomi. Ya, kalau orang tanya masih pengen ndak balik dengan mantannya, baru dia jawab, ah ndak lah, ngapain buat pusing. Nah, misal begitu ya. Nah, jadi itu yang pertama ya. Ketika perpisahan itu terjadi, orang betul-betul melupakan. Bahkan dia bersyukur. Ya, sudah berpisah dan dia sekarang membuka hatinya untuk orang lain. Nah, tetapi ada pula keadaan yang kedua ya. Perpisahan terjadi, bukannya kemudian melupakan, tetapi perasaan cinta itu tetap hadir, bahkan menguat dari waktu ke waktu. Walaupun tidak sampai seperti orang yang akismes tadi, dimanapun selalu membicarakan mantannya. Dia pandai memanajemen perasaan dan pikirannya. Nah, sehingga dia masih mencintai, tapi orang tidak tahu kalau dia masih mencintai. Ya, kan kalau yang akismes tadi kelihatan banget tuh. Ini katanya sudah tidak cinta, tidak mau lagi balik dengan
mantannya, tapi kok ngobrolnya terus aja tentang mantannya. Nah, kalau ini enggak, dia bisa memanajemen hati, pikirannya, sehingga orang tidak melihat. Bahkan yang terlihat bagi orang-orang itu, dia seperti orang yang betul-betul sudah move on. Tetapi di dalam hatinya, dia selalu mencintai mantannya, masih mengharap untuk bisa kembali bersamanya lagi. Nah, kenapa perasaan cinta itu adalah pertanda bahwa mantan juga masih mencintainya. Nah, dia mengalami kesulitan yang luar biasa untuk melupakan mantan. Kenapa? Karena sesungguhnya mantannya dan dia itu selalu terhubung, atau dalam bahasa istilahnya Profesor Digby Tatum itu disebut sebagai interbrain, ya, koneksi, keterhubungan pikiran seseorang dengan orang yang dia pikirkan. Mantan selalu memikirkan dia. Itulah yang menyebabkan dia selalu kepikiran mantan. Karena kepikiran, jadi memikirkan. Nah, gitu kan tahapannya. Kepikiran atau teringat. Jadi kemudian memikirkan. Nah, memikirkan itulah yang kemudian menumbuhkan perasaan cinta di dalam hati tadi. Jadi dia mencintai, ya. Tetapi mencintai itu karena sesungguhnya nun jauh di sana mantannya diam-diam juga masih mencintainya. Kenapa masih mencintainya? Memikirkan, ya. Nah, kalau orang sudah tidak cinta, dia tidak akan memikirkan seperti yang pertama tadi. Ini mantannya memikirkannya. Atau dalam penelitian Profesor Digby Tatum itu dijelaskan, ketika seseorang memikirkan, maka dia akan memancarkan sinyal dari pikiran yang dia munculkan. Jadi pikirannya akan memancarkan sinyal kepada orang yang dia pikirkan. Orang yang dia pikirkan menerima sinyal tadi, memahami dengan intuisinya, oh ini sedang memikirkan saya. Jadilah mereka saling memikirkan. Nah, jadi sesungguhnya perasaan cinta yang ada di dalam hati kita yang tidak kunjung sirna, meskipun perpisahan itu sudah cukup lama, itu adalah pertanda bahwa mantan juga masih mencintai, karena mantan masih selalu memikirkan kita. Itu adalah pertanda bahwa pikiran mantan dan pikiran kita terkoneksi. Nah, itu penelitian Profesor Digby Tatum, walaupun beliau tidak meneliti khusus tentang mantan, ya, tetapi beliau meneliti tentang koneksi antar pikiran manusia dan manusia lain. Ya, nanti bisa dibaca penelitian Profesor Digby Tatum dari University of Sheffield tentang interbrain. Itu sangat menarik tuh. Nah, jadi sekarang bagaimana nih nasib kita dengan mantan ke depannya? Kalau masih cinta, maka orang akan selalu berdoa agar ada keajaiban, agar mereka bisa kembali bersama lagi. Almar'u ma'aman ahabba, wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Dan kekuatan doa itu akan mengubah takdir hidup mereka. Kalau mereka tidak berjodoh, Allah kabulkan doa itu, takdir akan berubah dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. La yaruddul khodo'a illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir illa doa, kecuali doa.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.